Maka rawi ini Minhal ibnu Amr antara sikoh dengan saduq. Maka orang-orang seperti Syu'bah yang mengatakan dia dhaif itu tidak ada dalilnya. Maka dalil untuk kita berikan dari ucapan ulama yang lain untuk menjadi dalil bahwa mutasyaddid, contohnya juga Ibnu Hazm. Maka Ibnu Hazm menghukumi rawi ini dhaif. Dan ini dari tasaddudnya dia. Dan begitu pun faidah nanti di pelajaran yang akan datang, bisa jadi seseorang dia itu ta'annud dalam menjarah dikarenakan madhab agama. Siapa contohnya? Al-Jauzajani. Al-Jauzajani di sini dia nasibi. Dia membenci Ahlul Bait, membenci Ali radhiyallahu anhu, Fatimah, kebalikan dari Syiah. Maka orang ini jika menjarah akan berlebihan di saat melihat dari agama. Jika terutama orang ini dari Kufah, misalnya dia menjarah rawi dari Kufah, maka dia akan berbicara dengan keras kepada rawi ini. Kenapa? Karena dari Kufah. Emang Kufah kenapa? Tempat fitnahnya Syiah. Seperti antum ketahui fitnah Karbala di Irak, dekat Kufah, dan yang lainnya. Maka mereka orang-orang Kufah, orang Syiah. Dan kelompok Nasibi yang mencela Ali dan yang lainnya membenci orang-orang Syiah. Akhirnya Al-Jauzajani dalam keadaan berlebihan menjarah terutama ahli Kufah. Maka apa yang dia katakan pula di sini? Sayyi'ul madhab. Bahwa madhabnya buruk Minhal ibnu Amr itu. Padahal di sini Minhal ibnu Amr tidak ada urusannya dengan Syiah. Namun dikatakan madhabnya buruk. Yang jelas, inilah contoh bagaimana mencari jalan keluar dari ta'arud al-jarh wa ta'dil. Maka rawi ini yang rajih al-Minhal ibnu Amr ima sikoh ataupun hasanul hadis sesuai dari ucapan Imam An-Nasai dan ada rukutni saduq. Adapun ucapan dari Syu'bah ibnul Hajjaj, dia ditinggal hadisnya tidak benar. Dan juga apalagi Ibnu Hazm yang lebih jauh usianya juga tidak diikuti. Dan apalagi Jauzajani meninggalkan dikarenakan kesyiahannya juga tidak diikuti. Paham ya? Ini misal tatbik dan ini penting. Dalam pembahasan ini lebih banyak misal lebih baik. Dan contoh yang lain misalnya Abbad ibnu Abbad Al-Muhallabi. Yang mana Abbad ibnu Abbad Al-Muhallabi Al-Basri, dia adalah rawi yang sikoh. Disikohkan oleh mu'tadilin seperti Abu Dawud As-Sijistani. Dan Imam Ahmad memujinya. Dan mengatakan laisa bihi ba's. Dan Ali ibnul Madini yang mu'tadil, yang tengah-tengah mengatakan sikoh. Dan Ahmad ibnu Ya'qub Al-Halabi mengatakan sikoh. Dan juga Ad-Dainuri mengatakan sikoh. Dan Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi mengatakan sikoh. Dan Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi mengatakan sikoh. Ini orang-orang yang tengah-tengah menyebutkan kepada Abbad ibnu Abbad Al-Muhallabi rawi yang sikoh. Lalu lihat orang-orang yang tadi kita klasifikasikan, orang-orang yang mutasyaddid dan mu'tadil dan mutasahil. Ternyata Abbad ibnu Abbad Al-Muhallabi ini ditausik oleh orang-orang yang mu'tadil. Lalu lihat orang-orang yang mutasyaddid. Berkata Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasai sikoh. Maka mutasyaddid pun mengatakan sikoh An-Nasai. Dan apa yang dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in? Sikoh. Padahal dia mutasyaddid. Maka dua orang mutasyaddid di sini menyepakati dari ucapan mu'tadilin kepada Abbad ibnu Abbad Al-Muhallabi. Maka kalau begitu bagaimana keadaan rawi ini? Sikoh. Mutasyaddid dan mu'tadil semuanya memuji. Lalu ada satu dari mutasyaddidin
yang justru kebalikan dari ucapan jumhur. Siapa? Abu Hatim Ar-Razi. Apa kata Abu Hatim Ar-Razi? La yuhtaju bihadithihi. Tidak dibutuhkan hadisnya. Maka di sini bagaimana kita mengetahui ta'arud, terjadi perbedaan antara Abu Hatim dengan jumhur. Maka ucapan jumhur kita dahulukan karena rawi ini sikoh, ditausik oleh mu'tadilin, bahkan orang-orang seperti An-Nasa'i dan Yahya bin Ma'in yang keduanya mutasyaddid memuji orang ini. Maka ini contoh bagaimana jalan keluar dari ta'arud bainal jarhi wa ta'dil. Maka ucapan tentang rawi ini yang rajih Abbad ibnu Abbad Al-Muhallabi Al-Basri, dia rawi yang thiqah, wallahu a'lam. Bagaimana tatbik? Bagus kan? Lebih memahamkan. Contoh yang lain. Ucapan para ruwah kepada Abdullah, kepada Ismail ibnu Abi Uwais. Dan antum telah mengetahuinya Ismail ibnu Abi Uwais di Sahih Al-Bukhari. Sering Imam Al-Bukhari memasukkan dia namun makrunan. Maka Imam Al-Bukhari memasukkan dia dengan yang lain. Terutama periwayatannya dari Imam Malik. Maka telah dijarah oleh para ulama dan ditautsik. Maka paling sedikit dia itu derajatnya soduk, hasanul hadis. Maka di sini lihat bagaimana ucapan para ulama dari ahli jarh wa ta'dil. Terjadi khilaf. Pertama Imam Ahmad memujinya la ba'sa bihi dari mu'tadilin. Kemudian kita lihat orang-orang yang mutasyaddidin yang lain seperti Yahya ibnu Ma'in la ba'sa bihi saduq. Dan lihat sekarang ucapan dari mutasyaddidin. Maka berkata Imam An-Nasa'i laisa bithiqah, dan ucapan laisa bithiqah jarah yang keras. Maknanya tidak sikoh, menafikan dari sikoh. Maka ini yang dijadikan sudut pandang oleh para ulama tentang permasalahan rawi ini terlalu keras Imam An-Nasa'i. Padahal Ibnu Ma'in yang keras pun hanya mengatakan la ba'sa bihi. Dan Abu Hatim apa yang dia katakan? Mahaluhu sidq wa kana mughaffalan wa kana thabtan wa kana minat thiqat. Maka Daifah khuda hada wa Sufyan huna fil khalq jama'u. Maka di sini hukumnya adalah rawi ini pas-pasan, saduk lebih mendekati. Kenapa? Karena Abu Hatim Ar-Razi yang mutasadir pun mengatakan mahaluhu sidq. Dan dulu dia dari rawi yang sikot. Dan Yahya ibnu Ma'in pun mengatakan la ba'sa bihi. Adapun An-Nasa'i mengatakan laisa bithiqah dhaif, maka di sini terlalu berlebihan. Karena laisa bithiqah bisa maknanya dia dhaifun jiddan, tidak thiqah. Maka di sini kesimpulannya Ismail ibnu Abi Uwais adalah rawi yang hasan. Dan Imam Al-Bukhari mengeluarkan di sahihnya banyak. Di kitab Tauhid yang kita baca, banyak dari periwayatan Ismail, namun digandengkan dengan yang lainnya. Maka dari contoh-contoh ini, dari tatbik ini, kita mulai memahami bagaimana cara jalan keluar dari ta'arud baina al-jarhi wa ta'dil. Contoh yang lain Abu Utbah Al-Khawwas. Namanya Abbad ibnu Abbad juga. Dia adalah Al-Farisi. Dan dia ma'ruf dengan ahli ibadah. Maka para ulama memuji dia seperti Ya'qub ibnu Sufyan, Az-Zuhad, Al-Ubad, Thiqah. Dia ahlul ibadah yang thiqah. Dan juga
lihat dari ucapan ulama yang lain, Ahmad ibnu Saleh al-Jaili sikoh. Maka disikohkan oleh Ya'qub ibnu Sufyan dan Ahmad ibnu Saleh. Dan berkata Al-Mizzi, min fudola ahli Syam wa ubaduhu. Namun apa? Dan lihat juga apa yang dikatakan oleh mutasyaddidin seperti Yahya ibnu Ma'in, dikatakan sikotun. Maka Ibnu Ma'in telah memujinya juga sikoh. Dan adapun Ibnu Hibban dan juga Abu Hatim Ar-Razi mengatakan minal ubad, bahwa dia dari ahli ibadah. Maka mutasyadidin seperti Yahya Ibnu Ma'in memujinya sikoh. Dan Abu Hatim memujinya minal ubad. Nah, dua ucapan mutasyadid ini bisa dijadikan pegangan bagi kita kepada rawi ini. Bahwa rawi ini mempunyai sesuatu. Telah ditausif, dipuji oleh orang-orang musyaddidin. Namun, apa ucapan Abu Hatim kepadanya di kitabnya Majruhin? Kata Abu Hatim, Abu Utbah Al-Khawas, dia adalah mimman golaba alaihi taqashtaf. Maknanya orang yang sibuk ibadah. Hatta ghafala anil hifd wal itqan. Sampai dia menghilangkan hafalannya. Karena ahlul ibadah. Yang harusnya murajah Al-Quran, sibuk dengan sholat, sibuk dengan puasa, seperti itu. Kata Ibnu Hibban. Fakana ya'ti bisyai' ala hasbi tawahhum. Dan jika dia meriwayatkan hadis dalam keadaan keraguan, hatta kasurul manakir fi riwayatihi. Banyak riwayatnya yang mungkar berkesendirian. Ala kilatiha fastahaqqat tar. Maka orang ini lebih berhak untuk dibuang, hadisnya matruk. Maka maknanya dhaifun jiddan. Maka oleh sebab itu, di sini lihat terjadi ikhtilaf dari para ulama. Ibnu Hibban mengatakan yastahi ketar, orang ini pantas untuk dibuang, hadisnya matruk, dan matruk dhaifun jiddan. Namun lihat Yahya ibnu Ma'in mensikohkannya, dan yang lainnya Ya'qub ibnu Sufyan mensikohkannya. Maka oleh sebab itu yang rajih rawi ini sikoh, paling jika turun saduk, tidak sampai dhaif apalagi ditinggal hadisnya.